Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Serial Training Management Jepang STMJ Susu Turun Batu Jahe agar kita dapat energi untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia agar bisa masuk surga gitu ya. Hai, dan kali ini kita belajar pemilahan NG atau membedakan NG. Mungkin membedakan NG kali ya. Ya udah. Untuk membedakan NG, alatnya ada beberapa ya. Seperti ada di sini. Pertama itu gendomihon. Gendomihon itu limit sampel. Tapi biasanya ya kalau limit sampel itu misalnya sampel OK, sampel NG. Kalau begitu tengah-tengahnya nggak jelas ya. Ya kan? Jadi kalau sebenarnya kalau limit sampel itu kalau sampai begini pasti NG. Ya, jadi harus ada garis pastinya, ya. Itu kalau untuk limit sampel, tolong memperhatikan ya. Jadi harus menjelaskan garis. Kalau begini pasti NG, ya. Seperti itu, ya. Itu limit sampel ya, gendomihon, ya. Kemudian jig. Kalau jig itu yang misalnya itu ya, kalau lubang ya. Kalau untuk mengukur lubang yang ukuran lubangnya oke atau NG, itu biasanya itu pakai go no go. Ya, go no go itu tongkat seperti ini dan ininya sedikit sempit, ininya tebal gitu kan. Dan untuk go no go itu ya sebenarnya yang besar dulu ya. Ini hati-hati ya. Ini ada lubang yang besar dulu. Ya, yang besar dulu dan ini kalau ini yang masuk berarti NG ya, terlalu besar kan, ya kan? Jadi ini no go dulu, pastikan tidak masuk. Kemudian baru go masuk, berarti oke, ya kan? Kenapa? Kalau misalnya go dulu, sebenarnya anaknya sedikit sempit, tapi paksain masukin, ya jadinya itu kan merusak lubang ya. Ya kan? Jadi aturannya no go dulu baru go. Ya, itu tolong ingat ya. Ya, dan sebenarnya itu ya kalau jig itu jig untuk mengukur kepanjangan juga, ya ini panjang juga itu kan panjang juga sama ya. Ini tidak masuk oke, dan ini masuk oke atau gimana gitu kan. Yang tidak masuk dulu yang dicoba. Ya. Dengan begitu ukuran pokoknya mengecek dengan jig itu aturannya seperti itu ya. Dan kemudian kalau NG ya, NG itu sering-sering terjadi adalah kajo hinshitsu. Pokoknya kualiti kelebihan ya. Kualiti kelebihan yang sering terjadi adalah misalnya permukaan cat permukaannya itu ya agak cacat gitu. Tapi ternyata kalau sudah dipasang menjadi itu ya produk, ternyata tidak kelihatan. Ya kan? Kalau begitu sebenarnya itu ya tidak usah dijadikan NG ya. Ya kan? Dan kalau misalnya itu ya, misalnya ada barang di 100, ya kan? Dan ternyata customernya terlalu ketat, ya terlalu ketat. Quality customernya terlalu ketat. Sebenarnya kalau sudah dijadikan itu produk tidak masalah gitu. Ya, tapi entah kenapa terlalu ketat itu jadi akibatnya gimana? Misalnya dalam 100 sebenarnya menurut supplier 100 oke. Tapi menurut customer 50 NG. Ya kan? Kalau begitu suppliernya harus dapat untung kan, berarti produk atau parts satu-satu harganya jadi mahal dong. Atau ya untuk lingkungan juga nggak masalah, jadi masalah ya. Seharusnya tidak usah buang tapi buang. Rugi nggak? Ya kan tidak bagus ya. Ya jadi di Indonesia ya kadang-kadang sering-sering karena bagian quality di customer karena hanya otaknya keras
ada masalah seperti itu, ya. Jadi untuk itu ya menentukan oke atau NG, jangan menentukan dengan sendiri saja, ya. Harus berdiskusi orang yang desain, ya, orang yang itu ya marketing atau gimana harus diskusi. Jangan, ya saya sering bilang ya di dalam kantor pun, di pabrik pun, jangan lo gue, ya. Itu bagian lo, jangan campur bagian gue, nggak boleh. Ya kan? Terutama NG ya, kalau NG itu terlalu ketat itu segala pihak menjadi rugi gitu loh, gara-gara satu orang keras kepala. Ya, jadi tolong memikirkan ya sejauh mana NG, sejauh mana oke. Kalau NG terlalu ketat itu banyak orang justru menjadi rugi. Tapi ya harus membedakan ya NG yang ada kaitan dengan fungsi. Misalnya mobil, kalau rem, kalau itunya NG dan remnya tidak akan jadi masalah ya. Kalau begitu ya sama sekali tidak boleh kompromi, ya kan? Yang bisa kompromi itu ya seperti kelihatannya atau gimana, atau harus tahu setelah menjadi produk bagian itu kelihatan atau tidak, ya. Jadi tolong membedakan NG yang ada kaitan dengan fungsi atau hanya sosok saja, ya. Itu tolong diperhatikan ya. Dan jangan lo gue, ya. Jangan memutuskan sendiri, harus dengan berdiskusi, dan juga harus berdiskusi supplier dan customer. Jangan egonya customer saja. Ya, itu juga sangat penting ya. Ya, jadi kali ini sampai sekian, dan seperti biasa sebenarnya saya bikin video ini agar bisa laku buku-buku ini ya. Jadi tolong beli buku, dan seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.